Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita inginkan dapat segera terwujud dan ilmunya bisa bermanfaat. Subhanaka, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Raditu billah. Oke, terima kasih. Ini partisipannya mana? Yang di rumah kok tidak ada? Ya, hari ini kita akan mempelajari sosiologi. Kemarin sudah mempelajari geografi. Sosiologi ini kira-kira judulnya apa? Atau apa yang kita bahas saat ini? Penduduk geografi. Kita hari ini akan membahas tentang perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Makanya di situ sosiologi sebagai ilmu terapan karena akan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Oke, sudah? Oke. Apa perubahan sosial itu? Ada yang tahu? Apakah perubahan sosial? Setiap kehidupan pasti di situ adanya perubahan yang terjadi. Tidak mungkin kehidupan itu akan berjalan secara stagnan atau berdiri di tempat. Memang betul, perubahan sosial itu adalah fenomena. Fenomena itu adalah kejadian atau peristiwa yang dialami oleh setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun. Ada pertanyaan dari sini? Cukup ya? Yang kedua sekarang, menurut para tokoh, yang pertama siapakah di situ? Oke, William F. Ocklund. Gambarannya apa di situ? Apa yang dikatakan di situ? Yang dikatakan di situ apa? Sosial media. Oke, perubahan sosial media berarti di situ dari masyarakat yang tradisional menuju masyarakat yang lebih kompleks atau modern. Bagus. Di situ gambaran konseptual maksudnya apa? Apa? Gambaran konseptualnya. Konsep berarti adanya konsep-konsep, berarti adanya perubahan mengenai material maupun imajinasi imaterialnya. Oke. Material berarti perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat, baik secara material atau perubahan secara besar maupun perubahan secara kecil. Yang kedua, di situ adalah Kingsley Davis. Apa yang dikatakan di situ? Oke, perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dalam masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan struktur? Tingkatan atau susunan. Kalau fungsinya, fungsi dari kegunaan. Berarti kegunaan dari perubahan sosial yang terjadi dalam susunan masyarakat. Ada yang belum dipahami? Mudah ya? Cukup mudah. Oke, kita lanjutkan tokoh berikutnya. Di situ adalah
Apa? John Paul Gillen dan John Lois Gillen adalah tokoh kembar di situ. Apa yang perubahan itu apa sih menurut dia? Suatu variasi karakteristik hidup yang disebabkan oleh faktor perubahan kondisi geografi. Kebudayaan. Maupun adanya diskusi atau pertemuan baru. Oke, sekarang variasi itu apa? Bermacam-macam. Faktor perubahan geografis berhubungan dengan geografis. Perubahan kondisi geografis. Maksudnya lingkungan sekitar, kebudayaan, komposisi penduduk. Maksudnya bagaimana? Apa? Bahan-bahan penduduk, komposisi penduduk berarti di situ bertambah dan berkurangnya penduduk atau disebut sebagai demografi, ilmu yang mempelajari tentang kependudukan. Oke, kalau ideologi, pandangan. Difusi itu persebaran budaya. Ideologi itu adalah pandangan atau apa? Ideologi Indonesia adalah Pancasila, berarti dasar. Beda ya. Difusi itu adalah penyebaran budaya. Penemuan baru itu adalah inovasi. Bisa? Oke, tokoh yang keempat. Yang berapa? Keempat ya? Oh, kedua. Ketiga. Oh, keempat. Siapa? Oke, maksudnya di situ perubahan apa? Modifikasi atau perubahan yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Oke, apakah yang dimaksud dengan modifikasi perubahan sosial? Modifikasi itu apa? Modif, berarti perubahan. Menyesuaikan terjadi dengan pola kehidupan. Berarti dengan semakin berkembangnya penduduk, di situ akan semakin berubah atau maju. Bisa? Oke, misalnya apa di situ? Misalnya bagaimana perubahan itu? Dulu dari bentuk pakaian saja, modelnya seperti apa? Kebaya, kemudian sanggul, oke, kebaya, kemudian lambat laun di situ akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Jubah, oke, kemudian gamis, kemudian, bisa ya? Oke, tokoh berikutnya di situ adalah siapakah Selo Sumarjan? Bapak sosiologi Indonesia. Kalau Bapak sosiologi dunia yang memperkenalkan pertama kali? Max Weber, Agus Kom di situ. Oke, Selo Sumarjan, segala perubahan pada lembaga masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan lembaga masyarakat? Lembaga itu apa? Berarti apa? Organisasi. Lembaga itu adalah organisasi atau institution. Oke, mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai sekarang. Nilai lagi. Apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai. Ada nilai, ada norma, ada sosialisasi. Kelas 1. Pandangan baik, buruk. Pantas, tidak pantas seseorang. Kalau norma, pedoman dalam melaksanakan nilai
Padahal di PPKN juga ada loh ya ini. Norma ada berapa? 3. Berdasarkan daya ikatnya, norma ada 4. Lupa semua. Nanti dibuka lagi bukunya ya. PPKN ada ini. Segala perubahan termasuk nilai, sikap, pola perilaku antar kelompok masyarakat. Oke. Dari beberapa tokoh ini, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Oke, untuk yang di rumah. Mulai kemarin hanya 2 orang atau 3 orang biasanya. Video apa? Cuma 2. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, di situ kita lanjutkan ciri dari perubahan sosial. Cirinya di situ sama dengan karakteristik, ada 4. Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik secara cepat maupun secara lambat. Setiap masyarakat itu akan semakin berkembang. Dulu dari zaman penjajahan misalnya, mereka hidupnya sengsara. Kalau sekarang semakin modern. Jika dilihat dari apa perubahannya? Dari lingkungannya, kemudian teknologinya, kemudian bangunannya. Kalau di segi pendidikan, apa yang bisa kalian contohkan? Karena ada dampak apa itu? Sehingga memakai Zoom. Oke. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga yang lain. Maksudnya bagaimana? Ditiru? Misalnya sekarang. Perubahan kecil dulu. Dulu rambut kan panjang ya. Gaya rambut misalnya. Dulu gaya rambutnya yang perempuan mesti panjang. Kemudian ada dari apa? Korea. K-pop, adanya K-pop. Berarti di situ mereka meniru gaya rambutnya. Berarti itu perubahan besar ataukah kecil? Kecil. Kenapa kecil di situ? Bagus, karena sebagian saja yang meniru atau mengikutinya. Kalau perubahan yang besar bagaimana? Yang diikuti dengan lembaga-lembaga lain. Tugas online. Kenapa dengan tugas online? Karena adanya pandemi, maka adanya daring. Di situ adanya perkembangan teknologi yang semakin besar, sehingga di situ diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain, mulai dari politik, pendidikan, agama, dan lain-lain, budaya juga. Oke, misalnya sekarang, kalau ada bencana di mana? Bencana alam, misalnya di Malang Selatan kemarin, itu masuk perubahan besar atau kecil? Kecil. Kenapa ada besar ada kecil? Yang mana? Dampaknya cukup luas, berarti di situ adalah perubahan besar dari tingkat ekonominya, kemudian dari tingkat ekonomi, kehidupan sama, kemudian pendidikannya. Kan di situ pengaruh pada kegiatan-kegiatan yang lain. Oke,
Dari perubahan itu bisa difahami tidak? Sampai 2. Mudah ya? Yang ketiga, perubahan sosial secara cepat. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan disorganisasi? Disorganisasi. Dikeluarkan? Bukan. Perubahan secara cepat itu sama dengan disebut sebagai revolusi. Perubahan secara cepat memerlukan waktu yang relatif singkat. Kalau revolusi perubahan secara lambat memerlukan waktu yang relatif lama. Kalau seperti itu, disorganisasi itu adalah ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling terkait, sehingga di situ bersifat sementara atau disebut sebagai temporer atau sementara. 4. Perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau spiritual. Maksudnya bagaimana? Berarti tidak adanya batasan-batasan tertentu. Oke, dari ciri-ciri perubahan sosial ada yang ditanyakan tidak? Nomor 3, perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi. Misalnya, perubahan pada saat bencana. Bencana itu dikendaki atau tidak? Tidak. Lambat laun di situ semua akan bencana misalnya. Bencana banjir misalnya. Di tempatmu ada bencana banjir. Kemudian, di situ kan perubahannya semakin cepat ya. Tiba-tiba terjadi. Kemudian, mengakibatkan terjadinya disorganisasi. Berarti di situ dari bidang pendidikan, tingkat ekonomi, politik, sistem pekerjaan, dan lain-lain kan semakin berubah. Karena mereka harus mengungsi. Sehingga di situ akan memperhambat apa yang biasanya dilakukan. Sehingga di situ disorganisasi, tidak adanya kesesuaian dari sebelum dengan bisa dipahami? Oke. Dari 1, 2, 3, 4, kira-kira ada kesulitan tidak? Tidak. Sekarang kita lanjutkan karakteristik. Sama ya, karakteristik, tapi di sini tokohnya siapa? John James Maxionis. Karakteristiknya di situ adalah yang pertama. Perubahan sosial terjadi di setiap masyarakat. Perubahan yang bervariasi. Alhamdulillah ya. Devinta semangat hari ini. Perubahan sosial terjadi di setiap masyarakat. Adanya laju perubahan yang bervariasi. Oke, setiap kehidupan manusia di situ akan adanya perubahan atau tidak? Bisa dipungkiri apakah tidak akan berubah? Semua pasti akan berubah. Berarti di situ adanya laju pertumbuhan yang bervariasi. Maksudnya bermacam, beraneka ragam. Yang dulu di sini misalnya mereka sebagai seorang petani. Kemudian lambat laun dia menjadi seorang pejabat. Kemudian ada yang menjadi seorang polisi. Berarti di situ perubahan yang bervariasi sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Bisa dipahami? Sudah ya? Untuk yang kedua sekarang. Perubahan sosial. Oke, misalnya sekarang dengan kecanggihan teknologi, banyak kan sekarang penipuan-penipuan melalui apa? Media online. Berarti itu sulit dikontrol. Paham? Oke, untuk perubahan yang ketiga di situ adalah perubahan Oke.
adanya atau melahirkan kontroversi, terutama adanya variasi pemaknaan dan saling bertentangan. Berarti antara perubahan sosial dengan kenyataan yang terjadi itu sulit untuk dikontrol. Atau biasanya saling bertentangan. Ini yang diinginkan seperti ini, ternyata hasilnya seperti ini. Seperti itu. Berarti sulit ditemui atau ditebak. Perubahan sosial. Bisa difahami? Coba. Perubahan sosial seringkali melahirkan kontroversi, terutama adanya variasi pemaknaan. Berarti kita memakna perubahan sosial itu seperti apa? Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Sehingga di situ dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang terjadi itu kadang tidak sama. Itu berarti saling bertentangan. Bisa difahami? Oke, mudah ya? Oke, yang keempat, perubahan sosial boleh jadi menguntungkan pihak tertentu, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga akan merugikan pihak lain. Ada yang bisa mencontohkan di situ? Kenapa dengan kuota internet? Perusahaan. Oke, dengan adanya pandemi ini misalnya, untuk pengadaan Zoom biasanya memerlukan kuota internet terutama pada masyarakat atau pada siswa misalnya. Karena seringnya banyak Zoom, mereka memerlukan kuota yang lebih dari biasanya. Kemudian mereka untuk mengikuti pembelajaran misalnya, mereka harus mengisi pulsa atau kuota. Sudah habis. Sehingga di situ yang di satu pihak itu akan merasa dirugikan karena semakin banyak pengeluaran. Di satu pihak lagi mereka akan sangat bisa. Oke. Karena sudah habis, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang, duduk, selesai, pulang. Yang penting hadir ya. Ya. Oh.